Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul karimil mannan wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilil insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadirin tamu undangan yang terhormat, kepada Ketua DKM Bapak Haji Madroi atau yang mewakili Ketua Yayasan dan segenap jemaah Masjid Al-Munawwar, Al-Ustaz Syaifullah alhamdulillah telah hadir, insyaallah akan memberi syafaat kita semuanya. Bapak Ibu wali santri Darul Qur'an Atibian dan anak-anakku santri Atibian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, pagi ini tiada kata yang terindah kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin terhadap karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia bersama Al-Qur'an. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di masjid ini, tapi kalau Allah akan kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan di hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan insyaallah kita umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamat kelak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih untuk semua pihak, siapapun yang mendukung dakwah Al-Quran ini. Yang pertama wabil khusus untuk seluruh tim Al-Munawwar, ya, Masjid Al-Munawwar, insyaallah semua yang ada di sini telah memberikan fasilitas apapun yang ada di masjid ini untuk dakwah Al-Quran ini. Tentunya kami berdoa mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dari pembelajaran Al-Quran ini pahalanya juga mengalir bagi semua yang ada di Masjid Al-Munawwar ini. Yang kedua, tentunya terima kasih untuk ayah bunda yang terus mensupport ya putra-putrinya dengan sabar. Karena belajar Al-Quran untuk anak-anak, kalau orang tuanya yang nggak sabar ini nggak jadi ya. Apalagi zaman now ini ya. Kalau ditawarkan anak-anak apalagi belajar dengan tartil suruh ngafalin kaidahnya berat. Dan alhamdulillah semua wali santri yang ada di Atibian, ya meskipun saya sendiri memahami ya mereka dengan benar capek pulang sekolah, bahkan masih pakai seragam harus hadir di sini, luar biasa. Bahkan ada yang sampai ke sini sempat tertidur juga itu. Kita biarkan. Dan memang seperti itu untuk pola pembelajaran, apalagi Al-Quran di sisa waktu terakhir ya setelah mereka berlelah-lelah dari pagi. Ini kalau nggak orang tuanya yang semangat nggak bakalan jadi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini sampai terakhir. Ya, santri Atibian, nanti wisuda ini bukan akhir ya, ini baru awal. Apalagi yang 1 juz baru awal, memulai untuk menghafalnya. Untuk materi yang jilid 1, 2 ini baru memulai. Sampai nanti benar-benar bacaannya bisa standar bersanad begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah yang sudah belajar di sini melanjutkan ke tempat lain, dia terus belajar. Bahkan untuk kelas remaja kemarin yang sudah wisuda, dia kuliah, alhamdulillah dia dengan pelajaran yang didapat bisa diajarkan. Karena memang di sini bukan hanya membaca seperti tadi yang diuraikan oleh kurikulum. Jadi ketika anak-anak belajar membaca, insyaallah nanti mungkin akan kita tes nanti yang sudah selesai jilid 2 sampai jilid 3.
karena itu bentuk tanggung jawab. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk diuji ya, untuk penguji nanti seperti apa pemahaman mereka, karena target kami seperti itu. Jadi bukan anak-anak hanya bisa membaca tapi gak paham itu apa namanya, bagaimana kaidahnya. Nah di sini seperti itu. Nah ini kalau insya Allah nanti ya, sebagian ada yang belajar di sini untuk ibu-ibunya, dan saya lihat yang lainnya belajar juga di luar, sehingga nanti ketika di rumah baik hafalan maupun materi, apalagi hafalan, biasanya akan simak dulu dengan orang tuanya, kan? Karena jangan nanti ketika menghafal dia nggak tepat hukum-hukumnya, dia harus ngulang lagi nanti seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang support dakwah Al-Quran ini. Yang terakhir, saya sebagai penanggung jawab mohon maaf apabila selama proses pembelajaran ini ada yang kurang berkenan dari saya sendiri sebagai penanggung jawab, mungkin dari guru-guru kami juga. Dan seperti tadi dilaporkan hasilnya baik materi maupun hafalannya seperti itu. Ibu mohon diterima hasilnya Ibu ya. Ya seperti itu kita berjuang di halaqah masing-masing, itu ada target-target pencapaiannya dan tekniknya sama, semua guru sama. Nah ketika satu halaqah itu nanti berbeda pencapaiannya, ya kita nggak membeda-bedakan sebenarnya ya, karena caranya sama, gurunya sama, waktunya sama. Meskipun nanti polanya memang ada beberapa hal yang membedakan, dan yang paling menonjol kalau kita amati adalah kehadirannya. Ya, makanya mulai tahun ini terakhir nanti kita akan share berapa persen sih kehadirannya sih gitu ya. Bisa dilihat biasanya yang hadir 100% itu beda dengan yang 50%. Karena untuk metode tahsin itu, apalagi untuk pemula, gak bisa disampaikan, harus ditalaki bacaannya benar-benar. Kita cek mereka paham gak kaidahnya ini apa, kenapa ini umat ini dibaca 2, kenapa ini harus 5, kenapa ini harus 6 dan seterusnya. Belum lagi untuk fasohanya, pengucapannya, huruf-hurufnya, bagaimana mengucapkan huruf suna itu nggak bisa kadang kalau untuk awalnya. Ketika hadir offline maka guru akan membetulkan sesuai dengan mana makhrajnya, sifatnya apa, ketika di dalam sebuah kalimat hukumnya apa, akan seperti itu. Jadi mulai tahun ini memang kita akan berikan laporan persentase, dan ini akan menjadi pedoman bagi kami. Ya mohon maaf bukan karena memang daftar tunggu kami juga banyak. Ketika persentase kehadirannya tidak memenuhi, maka mungkin akan kami pertimbangkan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Karena kasihan ibu-ibu ya, gurunya bukan apa-apa. Saya akan selalu cek gimana dia pencapaiannya kok sebulan ini tidak ada perubahan. Susah dia hadirnya baru sekali, jadi repot ketika gurunya beban juga. Kita ketika satunya sudah selesai, satunya belum, beban gitu, padahal waktunya sama. Nah salah satunya itu. Yang kedua, biasanya yang paling berat adalah motivasi ya. Nah, saya sih kalau untuk anak-anak selalu berikan, untuk guru-guru halaqah silakan dimotivasi terus pentingnya Al-Quran itu apa gitu kan. Tapi yang paling penting kalau untuk halaqah ibu-ibu insya Allah sudah termotivasi semuanya ya, kesadaran. Tapi ketika anak-anak maka orang tuanya tadi yang harus benar-benar memotivasi. Maka silahkan cari apa motivasi yang terbaik untuk bersama Al-Quran ya. Banyak sekali hadis-hadis bertebaran, ayat-ayat bertebaran untuk memotivasi. Insya Allah nanti Ustaz Syekh akan memberikan motivasi buat kita. Tapi bagi saya sendiri, saya pribadi, ini hadis masyhur ya, insya Allah sudah hafal semuanya dari berbagai riwayat dan sanad, dan yang masyhur dari Imam Bukhari. Gimana ibu bunyinya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi anak-anak yang bersama Al-Quran itu terbaik nanti ya, apalagi nanti bisa mengajarkan ya. Ibu-ibu ya, semangat terus sampai anak-anak benar-benar standar bacaannya. Untuk hafalan biasanya banyak faktornya. Yang pertama dia kesadaran dan juga dia fokus gitu. Kalau untuk materi dia memang harus banyak hadir di offline-nya, jangan sampai waktu yang 3 hari, waktu hanya 1,5 jam nggak hadir, ini akan berat bagi guru untuk mencapai target yang ditentukan.
Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dari Darul Perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.